Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinar dengan NPM 214010342. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah suatu usaha manajemen untuk melacak suatu strategi saat dilaksanakan, mendeteksi masalah-masalah, dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Ada 3 jenis pengendalian strategis dalam buku. Yang pertama yaitu pengendalian strategis berhubungan dengan arah strategis dasar perusahaan di dalam hubungannya dengan lingkungan perusahaan. Yang kedua, pengendalian taktis berhubungan terutama dengan pelaksanaan perencanaan strategis. Yang ketiga, ada pengendalian operasional. Selanjutnya ada pusat-pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pusat biaya standar. Biaya-biaya standar dihitung untuk setiap operasi berdasarkan data historis. Contohnya pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua ada pusat pendapatan. Produksi biasanya dalam bentuk unit produksi atau penjualan dalam dolar. Contoh pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga ada pusat pengeluaran. Sumber-sumber daya diukur dalam dolar tanpa memperhatikan biaya produk atau jasa layanan yang dihasilkan. Selanjutnya ada pusat laba. Pada pusat ini kinerja diukur berdasarkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Ada juga manfaat pusat laba, yaitu kebutuhan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Yang kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang kelima ada pusat investasi. Kinerja pusat investasi diukur berdasarkan selisih antara penggunaan sumber daya dan produk atau jasa yang dihasilkan. Ada pula contoh dari pusat investasi, departemen dan riset, pengembangan dan balik bank. Manajemen insentif strategis. Ada 3 pendekatan yang dibuat untuk membantu mendapatkan kesesuaian antara pengukuran dan penghargaan. Yang pertama, metode faktor tertimbang. Metode ini sangat sesuai khususnya pada pengukuran dan pemberian penghargaan terhadap kinerja manajer puncak, SBU, dan eksekutif tingkat kelompok unit bisnis ketika faktor-faktor kinerja yang diukur dan kepentingan tiap faktor berbeda dari satu SBU dengan SBU lainnya. Yang kedua ada metode evaluasi jangka panjang. Metode ini memberikan kompensasi kepada para manajer untuk upaya mereka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk sebuah periode beberapa tahun ke depan. Contohnya seperti seorang eksekutif dapat dijanjikan untuk mendapat sejumlah saham perusahaan atau sejumlah unit kinerja yang dapat diubah bentuknya dalam bentuk uang yang didasarkan pada kinerja jangka panjang dan dihasilkannya komite eksekutif. Sebagai contoh, mungkin menetapkan sasaran khusus dalam bentuk pertumbuhan EPS selama satu periode 5 tahunan. Penghargaan yang diberikan akan menjadi sangat tergantung pada keberhasilan perusahaan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada rentri waktu yang telah ditentukan. Setiap eksekutif yang pergi meninggalkan perusahaan sebelum sasaran tersebut tercapai tidak akan menerima apa-apa penekanan pada harga saham. Perusahaan biasanya membuat pendekatan tersebut lebih dapat ditetapkan pada manajemen puncak daripada unit manajer unit bisnis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.